subscribe, persilahkan Anda untuk subscribe dan juga tekan loncengnya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di pelatihan hipnotis jarak jauh, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Semoga sekali lagi ilmunya bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan, jika Anda berkenan, silahkan Anda subscribe dan juga tekan loncengnya. Jika Anda suka video ini, silahkan tekan tombol like dan tinggalkan komentar ya. Dan jika Anda tidak suka, Anda boleh menekan tombol unlike, silahkan, bebas. Sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, di kesempatan kali ini saya sebagai praktisi hipnotis ya, yang sudah mempunyai lumayan lah pengalaman gitu, baik itu dalam praktek di lapangan atau ketika saya mengajar, ini sering mendapatkan banyak pertanyaan ya, dan hampir rata-rata itu sama pertanyaannya, yaitu yang pertama, yang bagi pemula banget yang baru tahu channel ini atau baru mengerti dan melihat channel hipnotis ini, bertanya apakah hipnotis itu menggunakan sarana makhluk halus ya, bangsa jin, kodam atau apa ya. Oke, langsung saya jawab saja bahwa hipnotis ini tidak menggunakan entitas lain, tetapi murni skill dan teknik, dan sangat ilmiah, bisa dipelajari oleh siapapun asal mau belajar gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa lama sih ketika ingin memulai belajar dan sampai bisa? Jadi saya jawab di sini relatif ya teman-teman, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi ketika orang belajar. Satu adalah pembelajar itu sendiri, apakah dia ini niatnya sungguh-sungguh untuk belajar, sehingga ketika dia berniat sungguh-sungguh, saya yakin ya dia akan cepat menguasai. Namun beda halnya jika dia itu belajar tapi hanya pengen tahu saja, saya pikir ini akan membuat dia agak lambat untuk menguasai. Yang ketiganya adalah faktor daripada pengajar. Nah, pengajar ini juga dibutuhkan seorang yang sudah kompeten dan berpengalaman, karena mengajarkan ilmu ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena bisa jadi seorang itu mahir, bisa praktek, tapi belum tentu dia bisa mentranslate pengetahuannya kepada orang lain. Mirip-mirip ketika kita mengandaikan seperti pemain sepak bola ya, mungkin dia pandai di lapangan ya, skillnya bagus, tetapi apakah dia ini pandai untuk menjadi seorang pelatih dalam sebuah tim? Nah, kan tidak semua pemain sepak bola bisa menjadi seorang pelatih. Jadi ketika Anda yang saat ini ingin mendalami tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu pikiran, tentunya Anda harus mempunyai banyak referensi ya. Seringkali saya katakan bahwa silakan Anda memilih, banyak sekali di luar sana ini yang mengajarkan. Jadi tidak harus belajar dengan saya, tidak. Tapi ketika Anda mempercayakan, saya akan semaksimal mungkin mengajarkan kepada Anda. Dan itu pun ketika sudah diajarkan, maka Anda harus mengulangi prakteknya, tetap belajar dan jangan tergantung kepada yang mengajar. Ya, karena saya dulu juga sama ya, di zaman masih muda belajar, mungkin tidak sebanyak informasi sekarang yang saya dapat, tetapi saya mengembangkan apa yang sudah saya dapat dengan banyak mempraktekkan. Ini sangat penting, diasah. Ya, tidak akan mungkin tajam sebuah pisau ini kalau tidak pernah diasah ya, atau jarang diasah. Tetapi ketika sering diasah, maka dia akan tajam. Nah, itu sudah menjadi hukum alami. Bahkan tokoh-tokoh dunia merumuskan ketika Anda itu dikatakan expert harus mempunyai 10.000 jam ya, jam praktek. Dan itu memang benar, karena ketika Anda ini melakukan pengulangan, melakukan repetisi,
saya yakin siapapun yang melakukannya akan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru. Karena ini ilmunya praktis ya, bukan ilmu teori yang dibaca doang tanpa dipraktekkan. Jadi karena ilmu hipnotis itu ilmu praktis. Antara teori dan praktek ini memang harus selaras. Karena setelah Anda paham teorinya, benar-benar mengerti teorinya, Anda dituntut untuk praktek. Karena beda sekali apa yang dibayangkan Anda dengan ketika mempraktekkan. Contoh kecil, ketika Anda paham bahwa yang namanya proses hipnotis itu yang pertama kali dilakukan adalah yang disebut dengan prainduksi atau pre-talk, yaitu pendekatan kepada subjek atau suyat yang akan dilakukan proses hipnotis. Intinya terjadi yang namanya PDKT ya, harus melakukan PDKT atau pendekatan. Tetapi walaupun Anda ngerti bahwa yang dilakukan pertama kali itu adalah PDKT, apakah Anda nanti bisa melakukan pendekatan? Nah, ini tergantung mental Anda. Ada orang yang grogi, takut ya, ketemu orang baru, mungkin cemas, mau ngomong apa, bingung. Tetapi sebaliknya, ada orang yang sangat percaya diri juga. Ketemu orang baru ya langsung otomatis dia langsung berani ngomong, berani melakukan PDKT tadi, approach ya, prainduksinya, sehingga dia bisa mendapatkan rapport building atau terjalin komunikasi yang bagus antara dia dan subjek yang akan dihipnotis. Nah, ini juga tergantung kemauan Anda, apakah Anda ini memang berniat-niat sungguh-sungguh atau tidak. Anda bisa mengasah mental Anda ya, jadi tidak tergantung pada pelatih atau pembimbing atau guru Anda, karena ujung-ujungnya Anda sendiri yang mempraktekkan. Toh ketika Anda bisa, manfaatnya itu kan yang mendapatkan adalah diri Anda. Jadi jangan terlalu tergantung dengan pembimbing atau pelatih, tidak. Ya kayak pemain bola itu loh teman-temanku ya, sahabatku. Ketika dia sudah dilatih dengan pelatih yang hebat sekalipun, kalau dia di lapangan waktu dia bermain dia tidak maksimal, ya percuma, nol saja. Ya, pelatih memberikan teori, memberikan teknik, mengarahkan dan sebagainya, yang mengeksekusi di lapangan tetap adalah pemainnya. Nah, ini harus Anda pahami. Jadi tidak hanya mungkin Anda punya kemampuan finansial untuk belajar karena memang ini berbayar ya. Yang kedua, selain Anda punya kemampuan finansial, juga punya kemampuan tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Karena dengan tekad dan semangat inilah yang mendobrak atau membuka mental block Anda, sehingga Anda nanti bisa seperti saya, bahkan melebihi seperti saya. Dan sangat wajar untuk pemula ketika mulai melakukan di awal-awal, mungkin kata-katanya, cara bicaranya ini gagap atau bahasa yang lain adalah terbata-bata, grogi, keringat dingin. Itu wajar karena sesuatu yang baru selalu butuh namanya adaptasi. Dan ketika Anda sudah melewati fase adaptasi, ya berjalan smooth, lancar, tidak ada kendala. Jadi menurut saya, ketika Anda ingin memulai belajar ini, dari mana dan harus bagaimana, ya siapkan mental Anda dahulu. Penting, niat. Ya, yang namanya kesusahan, kesulitan itu pasti bareng dengan kemudahan. Anda menemukan kesulitan, nah pasti ya bareng, bukan ini tidak ada, pasti gitu loh. Yang namanya challenge ya atau tantangan ini selalu ada. Tapi orang-orang yang berhasil melewatinya, coba Anda lihat, mereka adalah termasuk orang-orang yang sangat sukses. Memang skill seperti ini tidak bisa dimiliki oleh orang umum, banyak orang. Nah, artinya ketika Anda bisa, Anda termasuk orang yang sangat spesial. Saya yakin ketika Anda bisa mempraktekkan dan Anda bisa dikatakan mahir. Nah, ketika Anda sudah mahir inilah, saya yakin di sekeliling Anda, mungkin di kampung Anda, di lingkungan RT RW Anda, di kecamatan Anda, bahkan di kabupaten Anda, bisa jadi Anda adalah satu-satunya orang yang bisa.
bisa jadi. Atau kalau ada yang lain yang bisa, mungkin tidak sebanyak, mungkin 1, 2 orang, 3 orang. Artinya Anda sangat spesial. Ya, ini sangat spesial. Kemampuan ini adalah kemampuan yang unik, kemampuan yang apa ya, menurut saya ini sesuatu yang membanggakan diri ya, karena tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Tetapi walaupun itu kemampuan yang spesial, kemampuan yang unik, tidak semua orang bisa. Ketika Anda berani untuk memilih, ya, kuncinya adalah berani untuk memilih menjadi orang yang spesial dan unik. Saya yakin akan sampai di sana. Toh ketika saya lahir itu juga tidak bisa hipnosis, tidak bisa hipnotis. Tidak ada manusia yang ketika lahir ini punya kemampuan yang lebih. Yang ada adalah kemampuan tersebut menjadi bisa, menjadi mahir, expert itu karena diasah dan dilatih, ya. Itu saja. Semoga di minggu yang ceria ini menjadikan hari Anda semakin baik, berkelimpahan rezeki, semakin bertambah dan semakin berkah, diberikan umur panjang, dijauhkan dari segala musibah, mara bahaya dan bencana. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.